Nama saya A. Pramono. Saya lahir tanggal 28 bulan 8, anak nomor 8, rumah saya nomor 80, jam 8. Dari kecil saya tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha. Karena jujur cita-cita saya dari kecil adalah pengen jadi artis sebenarnya. Ya, artis. Memang lebih baik GR daripada minder ya. Saya owner ayam bakar Mas Mono. Alhamdulillah kita sudah punya sekian outlet. Dan alhamdulillah di tahun 2010 ini kita sudah go international franchise. Dan kebetulan kita bekerja sama bersinergi dengan Mas Hendy Stiono dari Kebab Turki Baba Raffi. Kita bersinergi bersama menikmati kemakmuran. Saya termasuk keluarga besar yang lahir di kampung Madiun, desa terpencil. Mungkin waktu kecil saya memang kurang bahagia. Saya kebetulan disekolahkan paling tinggi sampai S3, SD, SMP, dan SMA. Mungkin waktu kecil semua anak kecil suka dan dibelikan orang tuanya sepeda BMX waktu itu. Semua teman-teman sebaya semuanya sudah mempunyai, hanya saya yang tidak punya. Begitu naik ke kelas SMP, semua sepeda baru, saya juga tidak dibelikan. Memang susah ekonomi keluarga kami. Begitu menginjak remaja, naik SMA, semua teman-teman dibelikan sepeda motor. Saya malah ke sekolahan jalan kaki. Kadang-kadang naik dokar atau naik kereta api yang ngangkut tebu seperti itu. Begitu lulus SMA semuanya kuliah, semuanya melanjutkan kuliah dan saya akhirnya merantau ke Jakarta. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, termasuk menjadi sales, dan saya pernah kerja di sebuah konsultan dengan posisi sebagai office boy. 2 tahun saya kerja di office boy. Saya juga pernah jadi office Akhirnya boy. saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, memberanikan diri untuk memajukan diri. Tidak mengundurkan diri tapi memajukan diri. Karena saya ingin maju. Motivasi saya adalah saya ingin menang. Saya ingin jadi pemenang di lingkungan saya, di keluarga saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Pertama kali saya jualan gorengan, dan lucunya saya tidak bisa dorong gerobak dan saya tidak bisa menyalakan kompor, dan saya nggak ngerti beli kompornya itu gimana. Ya, saya berani action aja waktu itu. Jujur saya malu. Ya, sehari cuma dapat 15.000, kadang-kadang cuma dapat 20.000. Dan jujur saya malu kenapa? Maghrib saya baru pulang. Otomatis keluarga, saudara, orang tua semuanya marah besar melihat saya yang disekolahkan paling tinggi akhirnya ngasong di Jakarta. Saya ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek, dari kampus ke kampus hingga sore hari. Suatu saat di tahun 2001, karena gorengan adalah makanan iseng, saya memberanikan diri lagi-lagi jualan ayam bakar. Dan di tahun 2001 saya belum ada atau belum pernah mendengar ada ayam bakar A, B, C waktu itu. Jadi saya benar-benar faktor perut, ya, faktor ekonomi, bahwa saya pengen mencoba hidup yang lebih layak. Saya ingin maju. Dan akhirnya saya dapat pangkalan di salah satu kampus di Jakarta dekat Pancoran, dagang di kaki 5. Dan ternyata luar biasa, saya seperti punya kantor baru. Saya seperti mendapat anugerah yang luar biasa. Setiap pagi saya datang, siang pulang. Pagi datang, siang pulang. Pagi datang, siang pulang. Kenapa? Nanti pulangnya kalau Yang dulunya ngasong nggak jelas, tiba-tiba saya harus mangkal. Kenapa jam 2 pulang? Habis? Tidak. Sudah ludes? Tentu juga tidak. Karena di Jakarta kaki lima pun juga ada sip-sipan. Kebetulan saya dari pagi sampai jam 2, nanti sorenya ada yang jualan lagi. Udah tuh,
Udah dingin. seperti pecel lele, ada seafood, ada nasi goreng. Dan pertama kali pun Ya, nanti saya coba jualan dingin. piring yang saya pakai tidak ada yang dijual di mall atau di pasar. Karena piring saya adalah mereknya dari penyedap rasa. Saya kumpulin lagi bungkus sampai 10 tukar satu piring. Punya 10 tukar satu piring. Jadi saya punya koleksi piring cantik ini. Saya punya koleksi piring cantik dan anehnya saya juga tidak mengerti itu bumbu ayam bakar. Beras juga asal beli, lalapan asal beli, kecap pun juga asal beli. Kalau sekarang kecap saya nomor 1. Semua kecap nomor 1 ya. Itu. Dan kebetulan saya juga menghandle di beberapa Oh iya. stasiun TV. Itu sudah 8 tahun saya kerjasama dengan beberapa stasiun TV besar untuk mensuplai cateringnya. Nah, dari situlah saya benar-benar menikmati. Saya sudah merasa zona nyaman dan saya tinggal memaintain saja waktu itu. Dan ternyata tidak. Begitu ramai, begitu banyak pesanan, begitu banyak catering, saya semakin tersiksa karena saya tidak punya sistem. Saya masih in business. Sampai saya Mau berdoa, beli ya komputer. Allah, mudah-mudahan besok minggu jangan ada catering. Mudah-mudahan besok minggu jangan ada pesanan. Karena Justru besok berdoa minggu gitu saya ya. pengen istirahat. Karena besok minggu saya pengen jalan-jalan sama anak istri. Apa Itu saya? benar doa saya seperti itu dulu. Oh iya, Kenapa? nanti pasti potong rambut. Ada pesanan 200, saya ke pasar sendiri. Iya. Saya masak sendiri, saya ngantar sendiri. Itu dulu. Ya, sekarang setelah sekian outlet saya punya, kemarin baru dipesan 4.000 box. Dan satu pun saya tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena saya sudah punya sistem. Saya sudah punya manajemen. Awalnya adalah saya dijerumuskan oleh Entrepreneur University, Pak Purdi Chandra. 2 tahun yang lalu saya ikut di EU. Awalnya hanya iseng saja ya, cara gila jadi pengusaha. Seperti apa sih gilanya? Seperti apa sih dia kan? Penasaran saja waktu itu. Karena mencoba belajar bahwa kita belajar tuh dengan siapa saja. Belajar dengan orang gagal, belajar dengan orang sukses, belajar dengan baca buku, belajar dengan baca koran, belajar dengan nonton TV. Kita bisa belajar dengan mendengarkan CD ya. Itu. Dan di situ saya banyak menemukan trik-trik bagaimana cara bisnis jalan, pengusaha jalan-jalan. Bagaimana cara memaintain bahwa bisnis itu tidak harus pintar, tidak harus ngerti, tidak harus bisa. Banyak sekali trik-trik yang disampaikan di situ. Yang jelas posisi saya bisa seperti sekarang ini karena komunitas. Kebetulan saya juga bergabung di Jakarta Entrepreneur Club dan beberapa komunitas lain entrepreneur, bahwa dunia entrepreneur itu ternyata sempit. Ternyata sempit, setiap ada event, setiap ada acara kita ketemunya dengan entrepreneur semua. Jadi kalau kita sering ketemu dengan entrepreneur, kita sering ketemu dengan pengusaha. Yang dibicarakan adalah peluang bisnis. Kalau kita sering bertemu atau kita sering berkumpul dengan narkoba, ya nanti kita bisa jadi seorang narkoba, seorang bandar, atau orang yang sering ketemu atau berkumpulnya dengan pencuri, ya nanti kita juga bisa jadi pencuri. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Kebetulan saya punya teman-teman yang sangat luar biasa, yang punya otak kanan, ya. Otak kanan itu adalah otak yang tidak teratur, yang selalu punya ide-ide gilanya. Dan mungkin orang menganggap saya itu enak, orang menganggap saya itu sudah sukses, sudah menang, sudah jadi pemenang. Orang menganggap saya enak, padahal ya pancan enak tenan, ya enak tenan. Sekarang ini saya punya bisnis mentoring, ya, mentor nasional, motivator di beberapa perusahaan seperti di Garuda Indonesia, di Balai Pustaka, Honda, Toyota, di Dinas Perikanan dan lain-lain. Masih banyak sekali, termasuk di kampus-kampus juga, untuk sharing bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana cara memaintain, bagaimana membangun bisnis. Dan jujur saya juga masih belajar, ya.
belajar, dan belajar bahwa hidup ini adalah proses. Hidup ini tidak ada yang instan. Yang instan adalah kopi instan dan mie instan. Ternyata mie instan dan kopi instan itu memerlukan penelitian yang bertahun-tahun. Artinya apa? Tidak ada yang instan. Semuanya proses. Orang mungkin bisnis takut gagal, takut gak sukses, takut gak menang, ya kan? Bahwa sebenarnya orang bisnis itu tujuannya bukan untuk itu, menikmati proses. Bahwa gagal itu adalah bagian dari keberhasilan. Bagian. Mungkin selama ini kita sering mendengar pepatah bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Saya percaya bahwa orang sukses pasti pernah gagal. Kalau mau usaha